Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kembali kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajaah dalam rangka mengkaji mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja suatu harapan, mudah-mudahan niat kita dari rumah senantiasa betul-betul niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan senantiasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, kerabat dan sahabatnya, mudah-mudahan kita semua ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tematik tentang bulan Muharram, karena tidak sedikit saudara kita yang belum paham tentang Muharram. Ada bulan Muharram, ada bulan haram Jadi di dalam bulan Qomariyah itu ada 12 bulan. Di antaranya ada bulan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bulan haram. Ada satu bulan namanya bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan haram.
Apa arti haram? Haram itu adalah suci atau terlarang. Kalau bulan haram berarti bulan yang disucikan atau bulan suci. Atau terlarang, artinya terlarang melaksanakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada Masjidil Haram, itu adalah masjid yang suci, ya. Bukan masjid yang haram. Ya. Arti yang kedua adalah haram, Masjidil Haram itu adalah terlarang. Karena di tempat tersebut ada yang seharusnya tidak dilarang, tapi di tempat tersebut adalah menjadi terlarang. Nah, oleh karena itu tanah suci itu disebut dengan Masjidil Haram. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa sih keutamaan bulan Muharram? Nah, saat ini kita berada dalam bulan Muharram. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimuna fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan, ya. Jadi mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, dia menciptakan langit dan bumi, arba'atu hurum, di antaranya 4 bulan haram. Nah, jadi 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimuna fina anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dalam surat At-Taubah ayat 36 ini Allah Subhanahu menjelaskan bahwa bilangan bulan itu ada 12, ya. Dan ada 4 bulan yang haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, di dalam bulan-bulan ini Allah memerintahkan kepada kita, fala tadlimuna fihi anfusahum, kita tidak diperbolehkan menganiaya diri kita sendiri dalam bulan 4 itu. Artinya apa? Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Artinya ketika di bulan 4 ini kita melakukan perbuatan dosa, ya, itu azabnya lebih berat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya ketika kita melaksanakan daripada amal soleh, maka pahalanya pun berlipat daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu dalam surat Taubah ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa 4 bulan ini ketika kita melaksanakan amal soleh, maka tingkat balasannya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu intinya mari, ya, 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk selalu menambah amal-amal yang soleh, ya. Apakah ada amal-amal yang soleh yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang ditetapkan dan ada yang tidak ditetapkan, ya. Nah, oleh karena itu
ada salah sebagian dari saudara kita ada amalan-amalan yang ditetapkan. Nah, nanti kita akan mengkaji amalan apa sih yang disunahkan, yang diperintahkan di bulan Ramadan ini. Ya, jangan sampai kita ikut amalan-amalan yang betul-betul tiada tuntunan dari Allah melalui petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau di lupa lah, kalau orang Jawa ini mohon maaf ini. Nah, ini tradisi. Nah, ya kan Pak, kalau 1 Muharram, masuk 1 Muharram, nah, bahasa Jawanya itu adalah 1 surat, ya, Asyura. Nah, itu biasanya di perempatan itu mengadakan selamatan. Ya, selamatan apa? Selamatan tolak bala di perempatan. Ya. Nah, ini salah satu amalan yang ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya ya generasi kita ini kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada dasarnya, sehingga nanti kita mewariskan dosa jariah kepada anak keturunan kita. Nah, orang tua-tua dulu kalau bulan ini bulan mengeluarkan apa namanya senjata keramat, keris, ya, dan sebagainya. Ya, ini bulan mensucikan alat-alat yang berharga. Ya, ini masih ada tradisi-tradisi ini masih sampai sekarang. Ya, padahal itu adalah betul-betul terlarang. Ya, mempercayai salah satu barang kita bersekutu dengan itu adalah syirik, asyirku akbar. Ya, minta kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik besar. Ya, may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kalau kita meninggal kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu nar. Ya, kita akan berada di neraka selama wa ma'wahu nar. Nah, ini harus hati-hati ya dengan syirik akbar. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita pernah melakukan seperti itu, mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innas sanata qad darat kama darallahu as-samawati wal arda fi masna asyara syahra. Arba'atu hurum. Salasun mutatabi'atun dzul qa'idah wa dzul hijjah wa muharramun wa rajabu bani mudhar baina Jumadas Tsani wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sampai sekarang berputar. Ya. Makanya kemarin itu juga ada perbedaan tentang menetapkan 1 Muharram. Ada yang Selasa, ada yang Rabu. Nah, sama saja seperti menetapkan pada tanggal 1 Syawal. Ya, dalam sebuah hadis telah disebutkan, ya kan, sumu ila ru'yatikum wa akmilu ila ala ru'yatikum fa inna ma alaikum faqtadiruna. Ya, berpuasalah ketika melihat bulan. Ya, kemudian berbukalah ketika melihat bulan. Fa in ghamma alaikum faqtadirulah. Wa fi hadisin ghairi fa in ghamma alaikum 30 asyra. Dan apabila dimendungkan atas kamu maka faqtadirulah. Maka hitunglah, kira-kirakanlah. Maka nama majelis tarjih itu dihisab, Pak. Dihitung. Karena tidak bisa melihat.
Oleh karena itu sebetulnya bilangan puasa itu berapa? Bukan 30 hari, tapi 29 hari. Ya, fa'in ghama 'alaikum faqtadirullah, hisablah, hitunglah. Dalam hadis lain, ya fa'akmilu salasina asyra, sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, makanya ya kita dalam majelis tarjih dan tajdid itu sudah bisa dihitung. Tahun depan nanti puasanya tanggal berapa? 1 Muharram hari apa? Ya kan, 1 Syawal hari apa? Ya, tapi anehnya ada yang puasanya belakangan, lebarannya berdahulu. Kalau puasanya 29 Pak, kurang 1. Tapi kalau puasanya tidak kabul masih 29. Adalah nangkanya itu ada. Hari ini kan esok, oh aku esoknya. Nah lebarannya berdahulu. Ya. Nah ini ada sebagian saudara kita yang seperti itu, ya. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, Jara Majelis Tarjih dan Tajdid, ya, bahkan 100 tahun yang akan datang, ya, gerhana matahari total itu bisa dihitung. Kapan terjadinya? Hari apa? Jam berapa? Sekian menit, sekian detik terjadi matahari total. Ya itu dipelajari itu di dalam Islam. Kemudian di antara ada 4 bulan haram atau suci. Nah ini 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, suku Mudhar antara Jumadil Tsani dan Sa'ban. Jadi ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tadi sudah dijelaskan Taubah 36. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, ini termasuk bulan-bulan suci, ya. Nah, oleh karena itu ya di bulan-bulan tersebut ya mari kita tingkatkan amal soleh kita. Karena apa? Amalannya itu balasannya akan ditingkatkan. Tapi sebaliknya ya yang namanya mendolimi itu ya kita tidak boleh mendolimi. Ketika kita berbuat dosa, dosanya pun balasannya akan ditingkatkan. Tidak seperti di bulan-bulan yang ya. Contoh ghibah, dosanya misalnya sekepal sini. Nah kalau di bulan 4 itu lebih dari seini dosanya, balasan dosanya. Ya, salat sunnah 2 rakaat misalnya, ya sebelum subuh itu misalnya, ya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu lebih dari itu ketika di bulan 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ada bulan haram, ya, ada bulan Muharram. Nah, sekali lagi ini Pak ya, ya, ada bulan haram yang suci, ada bulan Muharram yang disucikan. Bulan Muharram saat ini termasuk bulan haram yang 4 itu, ya, ya itu. Karena tidak sedikit Pak ini yang belum tahu bahwa ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita jangan sampai kita melaksanakan amalan-amalan khusus atau ibadah-ibadah khusus yang tidak ada syariatnya. Ya. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu Pak ya, gebiar 1 Muharram. Gebiar 1 Muharram. Persis sedikit umat Islam yang merayakannya persis dengan Yahudi dan Nasrani. Apa yang pertama? Dengan lampu. Dimeriahkan dengan lampu, ya kan? Ya maaf, ulun kadang mengkritisi yang sudah kada yang jelas secara garis lampu. Yang kedua dengan api. Apa petasan? Kita sudah diperintahkan pada tasyabbuhul Yahud, kita jangan menyerupai orang-orang
Ya, kata Rasulullah SAW, besok di akhir zaman, kata Rasulullah, ya, umatku akan sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal akan mengikuti orang, ya, Yahudi dan Nasrani. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan masuk ke lubang biawak pun dia akan masuk juga. Siapa mereka ya Rasulullah? Apakah Yahudi wala Nasraniyan? Apakah Rasulullah? Ya. Nah, sekarang kita sudah seperti itu. Ya, tidak sedikit ya peringatan ya Islam yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Makanya ada pernah saya mendengar pendeta mengatakan, kami yang hari raya umat Islam yang memeriahkan, katanya. Ya, kami mengadakan kebaktian, saya ya mendekatkan diri kepada Tuhan dia. Tapi tidak sedikit umat Islam yang malah meramaikannya. Ya, mari kita generasi kita kita putus seperti itu, rantai-rantai seperti ini ya. Ya, rantai-rantai yang mendekati kepada syirikan, rantai-rantai yang akan ya tasyabahu bil Yahudi wala Nasrani ya, yang menyerupai Yahudi dan Nasrani. Nah, nanti yang kita khawatirkan kita termasuk golongan ya, kata Rasulullah. Nah, sedikit demi sedikit kita tidak akan terasa. Bahkan tidak sedikit kita yang masih melaksanakan contoh di ulang tahun. Ya, mari kita putus rantai yang seperti ini. Jadi anak cucu kita nanti akan meninggalkan. Nah, kalau kita sudah mengerti sunnah, misalnya anak cucu kita ulang tahun, kita datang meramaikan, nah ini yang jadi masalah. Ya, kapan ini akan terputus rantai-rantai yang seperti ini kalau kita sendiri tidak akan memutus? Ya, nah, ini sangat penting ya. Kelihatannya gampang hal seperti ini, karena kita tasabuh itu adalah perayaan ulang tahun misalnya. Kadang apa kita? Ya, kadang-kadang dikemas secara Islam. Ya. Nah, contoh lain misalnya ya kayak akikah misalnya. Ya, utamakan melaksanakan syariat. Ya, dengan menyembelih akikah di hari ke-7. Ya, wa yakhluqu rasahu wa tusamma. Cukur rambut kemudian diberi nama. Kalau mau melaksanakan tradisi berdasarkan daerah setempat silahkan. Tapi jangan sampai meyakini bahwa ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbahaya kalau kita ini meyakini, wah ini adalah syariat, ini adalah agama. Utamakan dulu syariat dari Allah. Akikah kalau mau melaksanakan misalnya alas bidah misal, ya laksanakan dulu, utamakan dulu adalah aturan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melaksanakan tradisi, yakini bahwa ini bukan dari Islam, ini adalah kebiasaan. Ya. Jangan sampai terbalik, tradisi memerlukan biaya yang lebih dari akikah, itu dilaksanakan sementara ketetapan Allah mulai Rasulullah SAW malah ditinggalkan. Nah, ini juga tugas kita untuk memutus rantai seperti ini, Pak ya. Mari kita putus. Kalau kita bukan kita, siapa lagi? Ya, sekali lagi jangan sampai, mari kita tinggalkan ya amal jariyah, termasuk sedekah dan jariyah. Jangan sampai kita mewariskan dosa jariyah. Kemudian yang kedua, bulan Muharram pada saat ini adalah dinamakan syahrullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan asy-syahrullahil muharram. Ya. Sebaik-baik puasa adalah setelah puasa Ramadan, itu adalah puasa di bulan Allah. Apa bulan Allah itu? Adalah bulan Muharram, bulan sekarang ini. Ya. Sampai-sampai saking mulianya bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyebut melalui Rasulullah SAW adalah Syahrullah Al-Muharram. Ya. Makanya nanti ada amalan-amalan yang ada
Ada amalan yang harus kita laksanakan pada bulan Muharram ini. Ya. Ini syahrullah. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia melaksanakan puasa sunnah. Ya. Nah, di samping di hadis lain adalah bulan Sya'ban. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini dalam hadis ini termasuk Imam Nawawi ya. Kemudian Asy'uti mengatakan sementara bulan lain tidak dapat digelar ini katanya karena bulan ini adalah bulan yang mulia yang mendapat gelar asy-syahrul Ramadan asy-syahrullahil muharram ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Allah Subhanahu wa taala ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan, salah satunya adalah bulan Muharram. Yang masuk syahrullah adalah bulan Muharram. Nah, oleh karena itu ulama berpendapat yang masuk syahrullah adalah 4. Tapi ulama yang lain termasuk An-Nawawi mengatakan yang masuk syahrullah adalah 1 bulan, yaitu bulan Muharram. Nah, ini perselisihan daripada ulama. Nah, kemudian yang ketiga, ada satu hari yang sangat dimuliakan oleh para umat beragama pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah, yaitu pada hari Asyura. Ya. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, lamma dakhala nabiyyu al-Madinah ra'a al-kitab yasumuna yauma Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Jadi puasa Asyura itu sudah dilaksanakan sejak zaman dulu mulai Yahudi dan Nasrani. Ya. Faqala ma hadha yaumun qalu huwa yaumu tayyibun najjallahu fihi bani Israilu min aduwikum wasamahu Musa syakrallah. Kemudian beliau bertanya Rasulullah, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Jadi ketika Nabi ke Madinah ya, Yahudi dan Nasrani berpuasa sudah. Hari apa ini? Hari Asyura. Ya. Karena hari ini adalah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sejarah ya tongkatnya dibelahkan, diperintahkan Allah membelah daripada laut. Kemudian Musa dan kaumnya adalah selamat dari kejaran Fir'aun. Saya yang berhak bersyukur kepada Allah karena Musa itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk puasa, namanya puasa Asyura. Ya. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 10. Ya. Nanti ada tanggal 9 Tasu'a, ada Asyura, ada tanggal 11. Puasa itu ada yang diutamakan itu 9, 10, 11. Bagaimana hadisnya nanti kita lihat. Tarjih apa? Tarjih adalah 9, 10. Ya, tanya 9, 10. Karena 11 itu adalah ada 2 hadis, satu hadis derajatnya hasan, yang satu adalah dhaif. Ya. Sampai sekarang, Pak. Jadi syariat puasa daripada Asyura ya, itu adalah mulai zaman dulu. Ya. Zaman Musa, zaman Yahudi dan Nasrani. Kemudian nanti Rasulullah tidak mau kita menyerupai Yahudi dan Nasrani. Nah, nanti ada hadisnya nanti. Nanti ada hadis. Jemaah rahimakumullah. Kemudian amalan sunnah pada bulan Muharram. Amalan-amalan saja, apa saja yang disunnahkan di bulan Muharram. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memperbanyak puasa selama bulan Ramadan. Ya.
Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya lebih banyak. Nah, silahkan 10 hari. Bolehkah seminggu? Silahkan. Bolehkah 10 hari? Silahkan. Bolehkah 15 hari, 20 hari? Silahkan. Yang penting kalimatnya di sini adalah diperintahkan adalah memperbanyak puasa. Ya. Dalam hadis yang lain, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yaumi faddalahu ala ghairi ila hadza. Ala yama Asyura wa hadha syahri, yakni syahrul Ramadan. Ya. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW memilih satu hari untuk berpuasa yang lebih beliau unggulkan daripada lainnya kecuali bulan pada puasa hari Asyura dan pula Ramadan. Ya minimal lah kita ini puasa ini adalah tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Ya minimal itu, jangan sampai tidak sama sekali. Ya. Nah oleh karena itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan dalam satu riwayat ketika Ibnu Abbas ya masih kecil diajak Rasulullah, ya namanya anak kecil malah. Nah itu biasanya anak kecil kalau ada makanan mau ngambil kan, mana yang suka di sana ambil, di sana ambil. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Samillah. Ya. Ibnu Abbas, samillah, bacalah Bismillah. Ya. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimman yarik, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Ya, makanya wajar Pak kalau kita ada anak kecil yang ngambil sana, manggil sini, itu wajar. Ya, jangan dimarahi Pak. Anak kecil di masjid yang ini jangan dimarahi, tapi dibimbing, diarahkan. Ya karena anak-anak yang seperti itu nanti yang akan menjadi penerus yang akan memakmurkan masjid kita. Ya, saya itu dimuhlisin Pak. Ada anak itu kelas 2, Pak. Kelas 2. Bayangkan Pak, kelas 2. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mulai kecil dilatih. Subuh itu naik motor listrik itu sendiri. Awalnya dulu seperti apa? Ya awalnya datang tuh Allahu Akbar, udah buka, Allah Akbar ganggu temannya. Ya, tapi kita ampit bisa. Ya kita didekati. Sekarang kelas 2 Pak, bayangkan aja masih kelas 2. Ini kalau nggak salah kelas 3 ini. Ya. Tapi memang orang tuanya melatih mulai kecil. Orang tuanya nggak ada di rumah, tetap Pak subuh itu datang. Sampai itu kalau subuh datang tuh menunggu iqomah, dia itu duduk di tempat sepeda listrik itu seperti ini. Pernah itu tergugur Pak. Tergugur. Karena Pak ngantuk dia. Coba bayangkan itu. Ya, makanya itu yang akan memakmurkan masjid kita itu anak-anak yang seperti itu. Nah, yang seperti itu biarlah untuk sementara waktu yang begini begitu sambil kita arahkan bersama. Ya. Karena mendidik itu adalah lebih berat daripada mengajar. Mendidik itu melatih anak itu supaya menjadi kebiasaan. Allahu Akbar, langsung datang ke masjid tanpa diperintah. Mendidik Pak. Itu perlu waktu. Perlu waktu itu. Makanya di modal itu bukan hanya mengajar tapi mendidik. Ya, bukan tarbiyah saja bukan. Kalau sudah seperti itu menjadi kebiasaan, bukan beban Pak kalau sudah menjadi kebiasaan. Contoh kita sholat malam. Kalau sudah terbiasa, tidak akan menjadi beban sedikit pun. Tetapi ketika belum terbiasa, Masya Allah berarti. Dekat masjid, dekat musola ada azan. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, mau datang beratnya Masya Allah.
Tapi ketika menjadi kebiasaan, ya sudah terbiasa, tidak akan menjadi beban sedikit pun. Makanya Rasulullah itu melatih sejak dini. Samillah, hei menabas, baca bismillah, mau makan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan. Bakul mimayalik, dan makanlah apa yang terdekat dari. Nah, makanya kalau nanti ada anak kita kalau minum tangan kiri, ya jangan sampai dimarahi dulu, panggil, enak pakai tangan kanan. Ya, karena apa? Dalam hadis makanlah dengan tangan kanan, karena syaitan itu akan makan dengan tangan kirinya. Jadi kalau makan tangan kiri adalah syaitan. Ya, gitu. Jadi syaitan itu makan dengan makan minuman kiri. Ya, nah, seperti ini ya. Kadang-kadang kita, makan tangan kanan sekarang. Nanti minum selanjutnya kiri lagi. Nah, ini perlu dilatih menjadi kebiasaan. Nah, karena itu makan pun kalau kita tahu ilmunya akan menjadi amalus soleh. Sama-sama makannya, kalau kita tahu ilmunya, ya makan mendatangkan keberkahan, makan mendatangkan pahala. Tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, sama-sama makan ini, satu bernilai di sisi Allah karena makannya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang satu tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak dapat apa-apa, tidak ada pahala sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang ya biar aja ini minum-minum, biar aja dulu. Enggak apa-apa. Ya. Anak mau datang itu sudah luar biasa, Pak. Sudah luar biasa. Nah, ini nanti calon generasi kita seperti ini. Amalin dia mau datang, anak, wah sudah mau datang aja dulu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan sunnah di bulan puasa di bulan Asyura. Ya. Nah, kalau tadi Rasulullah banyak puasa di bulan Muharram, sekarang puasa pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram. Karena yaum Asyura ta'udul yahudu ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasumu antum. Ya, dulu hadis tadi itu hari Asyura dijadikan orang Yahudi sebagai hari raya, Pak. Ya Rasulullah itu memerintahkan kepada umatnya untuk menyelisihi Yahudi wala Nasraniyan. Nah, termasuk apa? Ya, Yahudi, Nasrani, baingu apa ngarannya? Satu baingu kumis, menyikur jenggot, ya kan? Saya itu baingu apa itu ngarannya, baingu kumis mencukur jenggot. Yang satunya Nasrani adalah mengingu jenggot dan mengingu kumis. Kita dipersilahkan untuk menyelisih, diperintah menyelisih. Apa Rasulullah memerintahkan apa? Untuk memanjangkan jenggot dan menyukur kumis. Ya, jadi kalau kita memanjangkan jenggot, nyukur kumis ini adalah sunnah, sudah kita melaksanakan sunnah kita. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah kalian. Ya, anna Rasulullah ansaumu yaum Arafah faqala yukaffiru salatal madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura, kemudian belum menjawab puasa Asyura menjadi penebus dosa setahun yang telah lewat. Ya. 1 tahun yang telah lewat kita puasa sehari. Ya. Yang menjadi penebus dosa kita. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ya, sepakat ulama itu adalah dosa kecil. Dosa kecil ketika kita bertumbuh akan menjadi dosa yang besar. Ya, jadi 1 hari puasa, ya, di bulan Asyura pada tanggal 10 Muharram ini menebus dosa 1 tahun yang telah lalu. Kalau puasa Ramadan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sepakat ulama adalah dosa kecil. Coba kalau dosa kecil tidak dihapus, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tahun itu akan menjadi, ya, dosa besar. Ya, makanya Pak, walaupun 1 hari maka kita perhatikan ini puasa ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Ya, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisyamihi faqulu ya Rasulullah innahu yaumun
tu'addimuhul yahudu wan nasara faqala idza kana al-'amu al-qabalu summa yaumat tasi'i insyaallah qala falam ya'til 'amu wal 'aqbalu hatta tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura dan merintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat berkata, ya Rasulullah, sungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi SAW, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9, namun belum sampai saat tahun depan Nabi SAW sudah diwafatkan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengatakan nanti tahun depan kita berpuasa. Untuk apa? Menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Karena beliau Yahudi dan Nasrani juga puasa Pak tanggal 10. Ya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menyelisihi tahun depan, kata Rasulullah SAW, kita akan puasa pada tanggal 9 Muharram yang dinamakan puasa Tasu'ah. Ya. Tapi belum sempat Rasulullah SAW melaksanakan puasa Tasu'ah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang mengatakan ini adalah himmah, ya, himmah. Makanya sunnah itu ada, ya, manja'an Rasulullah SAW min qaulin, ya, wa fi'lin wa tahririn. Satu mengatakan, ulama mengatakan adalah himmah, keinginan Nabi yang belum dilaksanakan. Karena Rasulullah SAW dan perlu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian adakah anjuran puasa tanggal 11 Muharram? Nah, sebagian ulama berpendapat dianjurkan melaksanakan puasa 11 Muharram. Ya, berdasarkan hadis sumu Asyura wa halifu fihi yahuda sumu qalbahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan model orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini adalah hasan. Dalam hadis lain sumu yauman qalbau au yauman ba'da. Puasalah sehari sebelumnya dan sesudahnya. Hadis ini adalah dhaif. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam tarjih amalan di bulan Muharram 1 puasa pada tanggal 10 daripada Muharram. Yang kedua adalah puasa pada tanggal 9. Yang tarjih ini. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak daripada puasa di bulan Muharram. Yang keempat adalah memperbanyak amalan ibadah-ibadah yang lainnya umum. Di sholat sunnah, sholat malam, mengaji. Tidak terikat ABCD, tidak ada. Dan ditambah lagi dengan apa? Dengan introspeksi diri. Oh, ini 1 tahun ini, sejauh mana amal ibadah saya? Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Sudahkah 5 waktu jamaah saya? Sehingga nanti bisa ditambah, diperbaiki di tahun yang akan datang. Kata Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang orang yang cerdas. Ya Rasulullah, mal kaisu al-yaksyasu madana ala nafsi. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri. Ya, maka suatu dzikral maut dan banyak mengingat tentang kematian. Ya, mari di bulan Muharram ini kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Jangan menilai orang lain. Ya. Jangan sibuk mengkoreksi orang lain, mari sibuk mengkoreksi kekurangan diri sendiri sehingga di tahun depan, ya, bisa kita perbaiki. Dosa apa yang kita lakukan? Kalau dosa kecil bisa ditebus dengan puasa, dengan berwudu, dengan sholat berjamaah, dengan majelis ilmu. Kalau dosa besar, mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan-ketentuan taubat, sehingga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang cerdas sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya, yang saya sampaikan. Ada benar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah khilaf dari saya sendiri. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah, wallahu taala alam. Musyrikum wa nasibu kitabullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.